Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan bahas tentang mitos dan fakta menyusui. Buat yang belum nonton, 2 video sebelumnya tentang ASI, bisa ditonton dulu, linknya ada di deskripsi ya. Pertama, mitos atau fakta ASI seret pada lahiran sesar. Jadi banyak yang bilang kalau misalkan lahiran sesar itu ASInya nggak akan keluar dan nggak akan bisa menyusui. Nah, ini mitos ya teman-teman, itu salah. Jadi Eee, dijelaskan dulu ya teman-teman, hormon prolaktin itu mulai muncul saat, ibu hamil. Nah, kalau misalkan hormonnya kan tiap orang hormonnya beda-beda ya, kalau yang tinggi-tinggi banget biasanya di usia 8 bulan kehamilan itu, si ASI udah netes-netes di payudara, tapi ada juga yang, ASInya tuh keluar pas setelah bayi lahir. Nah, ketika proses persalinan ada yang namanya kontraksi, kemudian setelah kontraksi bayi lahir, nah terus plasenta terlepas. Nah, di momen plasenta terlepas dari rahim itu adalah, momen, melonjaknya, hormon prolaktin. Jadi di situ titik balik, hormon prolaktin itu tinggi gitu. Kalau misalkan lahirannya normal, itu si ASINya itu biasanya akan, banyak gitu. Nah, kalau misalkan lahirannya sesar, karena si proses, pengambilan plasentanya ini nggak alami, emang dia, nggak akan setinggi yang melahirkan normal. Jadi sebenarnya mau lahiran sesar atau normal itu, sama-sama bisa menyusui, sama-sama ASINya keluar, cuman bedanya kalau misalkan lahirannya normal, itu akan lebih, besar kemungkinannya ASINya langsung banyak gitu ya, teman-teman. Jadi, jangan beranggapan kalau sesar itu nggak bisa menyusui, tetap bisa ya teman-teman, cuman kalau dibanding sama yang lahiran normal, si kemungkinan ASI derasnya itu cepetan yang normal gitu ya teman-teman. Nah, tapi dipengaruhi juga oleh faktor lain, jadi kalau secara alami, dan dua-duanya keadaannya sama, itu yang normal emang biasanya lebih, cepat derasnya gitu. Oke, selanjutnya riwayat operasi tumor payudara berpengaruh ke produksi ASI, mitos atau fakta? Nah, teman-teman, kalau misalkan tumor tumor ini, maksudnya tumor jinak gitu ya, teman-teman. Terus kita udah operasi, udah diambil tumornya, kemudian udah pemulihan, udah pengobatan, pemulihan. Nah, itu, selama dia tidak mengubah anatomi payudara, maksudnya payudaranya tuh masih utuh gitu ya, itu masih bisa menyusui dan itu nggak ngaruh ke produksi ASI ya teman-teman, itu masih aman. Bahkan, kalau misalkan ada, misalkan kita ada benjolan kecil di payudara, misalkan tumor jinak, itu tetap kita masih bisa menyusui karena si jaringan tumor di sini, ini terpisah sama jaringan, produksi ASI. Jadi si tumor ini nggak akan masuk ke ASI ya, teman-teman. Nah, terus justru malah bahaya itu kalau misalkan kita lagi pengobatan. Kalau misalkan kita lagi pengobatan, tumor, itu kan kita minum obat-obatan tuh, justru itu yang nggak boleh gitu, menyusui karena si obat-obatan itu takutnya masuk ke ASI gitu. Jadi kalau tumor tuh si sel tumor dia nggak akan masuk ke ASI, tapi kalau obat-obatan dia bisa. Nah itu tumor ya, tumor jinak. Kalau misalkan kanker itu beda lagi, itu, teman-teman sebaiknya, konsultasikan ke, dokter ya teman-teman. Jadi jawabannya untuk riwayat operasi tumor payudara selama dia sudah beres pengobatan, sudah pulih, itu, aman ya untuk menyusui dan nggak ngaruh ke produksi ASI. Selanjutnya, mitos atau fakta, payudara kecil tidak ada ASINya dan tidak bisa menyusui. Ini mitos ya teman-teman, ini salah. Jadi ukuran payudara tidak mempengaruhi, proses menyusui. Jadi mau payudaranya kecil atau besar, itu sama-sama semua bisa menyusui, semua bisa memproduksi ASI. Nah, selanjutnya, mitos atau fakta, penggunaan nipple sheath menghambat produksi ASI. Ini betul ya teman-teman, ini fakta. Nah, jadi teman-teman, nipple shield itu adalah, pelindung payudara. Fungsinya pertama, bisa untuk mempermudah bayi menyusu. Jadi ketika bayi baru lahir, biasanya, bayi akan, kesulitan untuk menyusu kepada ibu, terutama kalau misalkan si ukuran puting ibu itu tidak sesuai sama mulut bayi, misalkan terlalu kecil putingnya. Nah, ini bisa dibantu pakai nipple shield, jadi biar lebih mudah. Nah, selanjutnya nih plastik ini juga bisa berfungsi untuk, melindungi puting ibu yang lecet. Jadi ketika puting kita lecet atau berdarah seperti itu, kita bisa pakai nipple untuk melindungi gitu ya. Jadi biar nggak terlalu kegesek-gesek gitu. Kalau bayi kan biasanya suka gigit-gigit gitu ya untuk melindungi. Nah, tapi penggunaan nipple ini harus sangat dibatasi. Kalau bayi baru lahir ini kita maksimal pakai paling 3 sampai 4 harian, ini pun nggak boleh dipakai terus-terusan gitu. Jadi pertama kita pakai nipple dulu, ketika bayi sudah, bisa nyusu, lepas nipple-nya.
lanjutin menyusunya. Nah, nanti misalkan nyusu lagi nih bayinya, susah lagi nyusuin, pakai lagi nipelnya. Jadi nggak boleh dipakai terus-terusan dan itu hanya, bisa 3 sampai 4 harian ajalah pertama-tama. Nah, selanjutnya, kalau kita putingnya lecet aja. Nah, lecet pun kalau misalkan lecetnya nggak sakit-sakit amat, jangan pakai nipel. Jadi, pakai nipelnya kalau misalkan, puting kita tuh bener-bener lecet yang parah gitu, yang kena mulut bayi aja lah udah perih gitu, itu boleh ya teman-teman. Kenapa sih nipel ini nggak boleh, dipakai gitu ya, kalau nggak kepepet gitu. Nipel ini kan nantinya ditempel ke, payudara ibu. Nah, si silikon ini menutupi areola gitu. Kan ketika bayi menyusu itu, areola ini kan yang meneruskan, sinyal isapan bayi ke hipotalamus, ke otak untuk memproduksi ASI. Nah, kalau misalkan si areolanya ini terhalang silikon, jadi rangsangan itu nggak akan cukup kuat, akhirnya si produksi ASINya akan, menurun gitu. Jadi sebaiknya kalau misalkan menyusui itu tidak ada penghalang antara mulut bayi sama areola. Oke, teman-teman, ini adalah contoh nipple shield atau pelindung, puting payudara. Nah, ketika bayi ini payudara menyusu, ini mulut akan langsung bersentuhan dengan areola. Nah, ini akan sinyal yang diterima otak akan lebih kuat sinyal untuk permintaan ASI. Nah, ketika si payudara ini, si areola ini terhalang oleh nipple, ini kan silikon ya, maka si mulut bayi ini nggak langsung menempel areola gitu, tapi si mulut bayi ini terhalang silikon gitu, jadi nggak langsung nempel ke areola. Jadinya apa, sinyal yang dikirimkan ke otak untuk produksi ASI akan berkurang gitu, jadi akhirnya ASINya berproduksinya sedikit. Oke, selanjutnya mitos atau fakta puting payudara datar atau tenggelam tidak bisa menyusui. Ini mitos sih ya, mitos. Jadi teman-teman, memang sih sulit, menyusui ketika, puting payudara kita itu datar atau tenggelam. Nah, kita, harus mengupayakan. Jadi gimana ya, tapi kita bisa mengupayakan gitu biar, puting itu, timbul. Nah, ada banyak sih alat-alat ya zaman sekarang tuh, ada nipple corrector, ada nipple puller. Jadi, ini adalah alat-alat yang bisa, menimbulkan atau, menarik nipple. Jadi dan saya juga awal-awal juga pakai ya, pakai spet gitu. Jadi si spet itu seperti ya suntikan, tapi digunting atasnya, dibuang jarumnya, lalu disedotkan ke payudara. Terus ada juga, itu alat khususnya juga ada ya, nipple puller sama nipple corrector. Nah, kalau misalkan kita udah tahu puting kita tenggelam, sebaiknya dari, kehamilan kita umur 9 bulan ketika usia lahiran sudah matang, kita, mulai menarik-narik puting kita gitu. Bisa dengan memencet areola, kemudian bisa juga gunakan, nipple puller untuk, menarik puting payudara. Jadi sebaiknya dilakukan dari, usia kandungan kita matang untuk, lahir ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah contoh nipple puller yang bikin sendiri dari spet atau, suntikan ya teman-teman. Jadi cara bikinnya itu, awalnya kan gini ya suntikannya tuh. Nah, ini tuh awalnya seperti ini. Caranya adalah kita membuang atau mengiris bagian atasnya. Jadi kan bolong nih. Nah, karena ini kan tajam ya teman-teman, ini yang akan jadi ujung atas ini akan ditempelkan ke puting. Karena tajam, kita balikin nih. Kita balikin seperti ini. Nah, oke. Nah, baru deh, ini kan jadi nggak terlalu tajam ya teman-teman ini. Nah, nanti ini yang ditempelkan ke puting seperti ini. Jadi kalau misalkan puting kita datar atau kurang maju, kita bisa ditarik dengan ini ya. Kita masukin sini, divakum, ditarik gitu aja, sesering mungkin. Ditarik, tarik lagi. Nah, ini akan membuat puting lebih timbul dan memerah sedikit ASI ya teman-teman. Seperti itu. Teman-teman, mungkin, segitu yang bisa saya sampaikan di mini kelas kali ini. Terima kasih atas, perhatian dan waktunya. Apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik yang membangun, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di mini kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.